Selamat pagi, investor pasar modal yang saya cintai. Pagi ini saya ingin memberikan informasi tentang bisnis minyak. Kebetulan saya pernah berada di sektor migas sejak sekitar tahun 2003 sampai kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Saya masih di migas dan tetap sampai sekarang pun tetap mengamati tentang bisnis migas. Jadi ketika Anda membeli saham-saham di pasar modal yang ada hubungannya dengan sektor migas, ya tentunya Anda harus memahami perusahaan ini ada di bisnis migas yang mana, ya. Di migas itu ada 3 sektor secara umum, bukan sektor ya, atau kita bagilah ya. Satu adalah di upstream, yang kedua di midstream, yang ketiga di downstream. Di upstream ini orang biasa menyebut di industri hulu, ya. Kedua di bisnis midstream itu adalah bisnis antara hulu dan hilir. Nah, downstream itu hilir. Hulu atau upstream itu biasanya terkait dengan bisnis-bisnis yang kalau di migas itu yang dia menambang, yang mencari minyaknya, yang mengambil minyak atau mengambil gas dari perut bumi untuk dijual, itu di upstream. Yang di midstream yang bagaimana? Di midstream ini adalah pihak-pihak yang ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu apa? Di tengah-tengah itu diantaranya yang mengalirkan dari atau yang perusahaan transportasi migasnya yang dari tempat penambangan ke tempat pengantaran sebelum diolah. Jadi misalnya tambangnya ada di Cepu atau tambangnya ada di tengah hutan di Kalimantan, kemudian dialirkan dengan apa dulu? Kalau dialirkan dengan pipa, pipanya milik sendiri atau pipanya miliknya pihak lain. Kalau pipanya miliknya pihak lain, berarti perusahaan hulu ini tidak ada di perusahaan midstreamnya. Midstreamnya berarti perusahaan sendiri. Nah, perusahaan midstream ini yang mengantarkan migas dari tempat pengambilannya ke tempat pengolahannya. Nah, ini bisnis pengolahan migas sendiri itu juga bisnis midstream, ya, yaitu kilang, mengolah minyak mentah menjadi banyak sekali ya, mulai bensin, mulai aftur, solar dan lain-lain. Namanya macam-macam. Ya, kemudian kalau di gas biasanya mereka ada yang membuat semacam kilang gas atau biasanya disebut dengan LPG plant. LPG plant ini sendiri bisa membagi gas yang datang untuk diolah mulai dari C1 sampai C7, mulai yang paling ringan sampai paling kental. Nah, ini yang kira-kira hal-hal yang harus dipahami dulu. Jadi ini namanya bisnis midstream. Jadi mulai transportasinya maupun pengolahannya sendiri. Nah, apa kemudian bisnis downstream? Downstream itu adalah bisnis hilirnya. Bisnis hilir ini apa? Bisnis yang menyalurkan, yang menjual sampai ke end user, bikin SPBU, dan lain-lain. Itu adalah salah satu bisnis di downstream, di hilir. Nah, banyak perusahaan yang dulu dari perusahaan yang non minyak sekarang jadi perusahaan minyak. Ada contohnya AKR. Dulu AKR itu perusahaan yang emiten yang bergerak di bidang kimia. Akhirnya dia sekarang bergerak di industri downstream, di migas. Kemudian ada lagi Barito, dulu perusahaan HPH, sekarang dia juga masuk di bidang migas, baik di upstream. Saya dengar-dengar di upstream juga ada, di downstream kelihatannya juga dengar-dengar juga demikian. Tapi persisnya kita harus menganalisis masing-masing perusahaan. Ada lagi Medco yang apakah dia upstream saja, bisa jadi dia juga di midstream, bisa jadi yang lain melalui induknya ataupun melalui anak-anak perusahaannya. Ada perusahaan yang lain seperti Raja, kemudian Elsa dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau menganalisis perusahaan migas itu Anda harus memahami dulu perusahaan ini
kita lihat sebagai perusahaan upstream, perusahaan downstream, atau perusahaan midstream. Nah, kalau dihubungkan dengan harga minyak yang sekarang, kira-kira bisnis mana yang paling terkena? Bisnis yang upstream, bisnis yang midstream, atau bisnis yang downstream. Nah, atau yang rugi bukan pelakunya. Dari kemarin harga yang terbentuk itu bukan karena pelaku di industri itu, tetapi yang kemarin saya sampaikan karena orang-orang yang memiliki uang tapi tidak berbisnis real di industri itu, tapi dia memperjualbelikan semacam DO ya, delivery order dari perusahaan-perusahaan minyak maupun jual beli dari angka-angka yang dibuat di pasar futures. Jadi saya kira para investor harus memahami dan tidak menyamaratakan semua emiten-emiten yang ada di bursa ini meskipun sama-sama bergerak di bidang migas. Saya kira dari saya cukup sekian, nanti kita sambung lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya Loh Herlambang, tetap semangat di industri pasar modal dan cari cuan. Selamat pagi.